Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia sebagai tugas besar 2 saya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada abstrak. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia berkembang pesat akibat pengaruh sosial, budaya, dan teknologi. Bahasa ini mencakup kosakata informal yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Pengaruh media sosial, globalisasi, dan budaya pop menjadi faktor utama, dan ini bertujuan untuk memahami karakteristik penggunaan dan dampak terhadap bahasa Indonesia formal. Yang selanjutnya itu ada karakteristik bahasa pergaulan. Yang pertama, non-standar dan tidak formal. Yang kedua, penggunaan kosakata santai, singkatan, serta pengaruh bahasa asing. Yang ketiga, yaitu seringkali disertai kode switching dan ekspresi khas komunitas. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong. Yang pertama, latar belakang sosial ekonomi, status sosial mempengaruhi gaya bicara. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi penggunaan bahasa formal atau informal. Ketiga, ada teknologi dan media sosial, penyebaran istilah baru melalui internet atau media sosial. Selanjutnya di sini ada peran media sosial dan teknologi. Yang pertama, penyebaran cepat dan inovasi bahasa. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp mempercepat penyebaran bahasa melalui konten viral seperti meme, video, atau tagar. Istilah baru seperti santuy dan halu yang sering muncul dari kreativitas pengguna media sosial dan menciptakan tren bahasa yang cepat berkembang. Selain itu, teknologi memungkinkan masyarakat mengakses budaya pop internasional dan memperkenalkan istilah asing dari negara lain yang diadaptasi ke dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua itu ada pelestarian dan dinamisasi bahasa lokal. Media sosial menjadi sarana pelestarian bahasa daerah melalui konten kreator yang menggunakan dialek lokal untuk menjangkau audiens mereka. Platform digital juga mengubah cara berkomunikasi dengan menggabungkan teks informal, emoji, dan visual, dan menciptakan gaya komunikasi baru yang praktik dan dinamis. Namun penggunaannya yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa formal, terutama dalam situasi akademis atau profesional. Yang selanjutnya di sini ada dampak penggunaan bahasa pergaulan, yaitu dampak positifnya. Yang pertama, mempererat hubungan sosial dan solidaritas di antara kelompok masyarakat. Yang kedua, mempermudah adaptasi dalam lingkungan baru dan interaksi sosial. Yang ketiga, mendorong kreativitas dalam menciptakan istilah baru, menjadikan bahasa menjadi lebih dinamis. Yang selanjutnya ini ada dampak negatif. Yang pertama, mengurangi kemampuan menggunakan bahasa formal. Yang kedua, penyebaran nilai kurang sopan melalui istilah kasar dan tidak pantas. Yang ketiga, dominasi istilah asing dapat mengancam penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya di sini ada persepsi masyarakat. Ada persepsi positif. Yang pertama, bahasa pergaulan dianggap fleksibel, dinamis, dan mencerminkan kreativitas. Yang kedua, praktis digunakan untuk komunikasi santai serta mewakili identitas generasi atau komunitas tertentu. Yang ketiga, mempermudah penyebaran informasi dari tren melalui media sosial. Ini ada persepsi negatif. Yang pertama, dikhawatirkan menurunkan kualitas penggunaan bahasa formal. Yang kedua, dipandang tidak pantas dalam situasi formal. Yang ketiga, adanya dominasi istilah asing yang mengancam keaslian bahasa lokal. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahasa pergaulan mencerminkan dinamisasi sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang pesat. Bahasa ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial dan mendorong kreativitas masyarakat. Namun penggunaannya juga menimbulkan tantangan seperti penurunan kualitas bahasa formal dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.